Oke, selamat sore kepada para peserta, kepada para panelis yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita akan memulai acara Silaturahmi Solidaritas yang akan dimulai jam 3 sampai jam 4.30 nanti. Terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir pada siang hari ini. Profesor Dr. Acha Razak Taha, spesialis gizi klinik konsultan, Master of Science. Beliau adalah Dewan Pakar PBID. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Ilham Utama Marsis, spesialis obstetri ginekologi konsultan, sebagai Ketua Purna PBID. Kepada Dr. Muhammad Adib Kumaidi, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, sebagai Presiden-elek Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tahun 2021 sampai 2024. Dan kepada moderator kita, sebagai pramuka acara hari ini, kepada Dr. Hadi Wijaya, MPH, Master Hukum Kesehatan, selaku Pengurus MPPK PBID. Saya juga menyambut kepada para dari Unika Atmajaya, yaitu pertama Rektor, Bapak Agustinus Prasetyanto, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Agustinus Prajaka Wahyu Baskara SH, Master Hum. Dan juga kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama, Dr. Yohanes Eko Prasetyanto, Sarjana Sains. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Baik, dengan izin kita akan mulai buka dengan doa kepada Dr. Yudi. Kami persilakan, Dok. Baik, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kita akan mulai acara kita dengan doa pada sore hari ini. Izinkan saya memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari ini di mana kami boleh menyelenggarakan silaturahmi solidaritas bersama dengan PBID untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat kami saat ini. Berkati acara ini Tuhan, mulai dari awal hingga akhir, kita apapun yang kami boleh bicarakan di tempat ini dapat menambah pengetahuan kami, dapat membawa insight yang lebih baik lagi bagi pelayanan kesehatan di negeri ini. Izinkan kami sebagai tuan rumah dari Unika Atmajaya boleh berkontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara kami melalui acara seperti ini. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga mohon berkat dan mohon perlindungan bagi rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang berusaha bergabung bersama dengan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang beracara mulai dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Dr. Yudi untuk doa pembukanya. Jadi pada sore hari ini acara kita dimulai dengan kerjasama dari PBID, Unika Atmajaya, Ikatan Alumni FKIK Unika Atmajaya, tentunya juga dengan memperingati 60 tahun Atmajaya. Telah hadir juga di tengah kita dari Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya, Dr. Yuda Turana, spesialis syaraf konsultan. Selamat sore, Dr. Yuda. Selamat sore semuanya. Terima kasih, saya senang bertemu dengan para senior dari ID di sini, dengan ada juga Pak Rektor dan Warek. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Dr. Yuda. Pak Andi. Mohon izin, Pak Andi. Ini akun PBID ini udah hadir, Pak Ketum. Mohon disapa dulu, Pak Ketum. Pak Ketum ini. Ya, ini pakai akun PBID. Silakan. Ya, saya sudah promote sebagai panelis. Ya, selamat sore, Dr. Daeng. Selamat sore. Iya, selamat sore. Mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih Dr. Daeng sudah bergabung. Jadi pada sore kita akan mulai dengan izinkan saya dari Alomedica sama saya Dr. Andi Marsali akan membawakan sebagai host dalam acara sore hari ini. Agenda kita akan mulai dengan pemutaran Indonesia Raya, kemudian kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Unika Atmajaya, dari Rektor Dr. Agustinus Prasetyanto, kemudian kata sambutan dari Ikatan Alumni FKIK Unika Atmajaya dari Dr. Yudi, spesialis forensik mediko legal. Saya akan berikan kemudian kepada moderator untuk memimpin sesi diskusi panel. Kita juga akan ada nanti polling interaktif dari para peserta pada siang hari ini untuk mengetahui apa yang menjadi isu ataupun diskusi apa yang akan menjadi arah dari sore hari ini. Kita akan tutup pada 4.30 nanti. Sekarang kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita ambil sikap hormat. Indonesia
Kita akan lanjutkan dengan dengan Mars Yunika Atmajaya. Baik, kita akan lanjutkan ke acara sesi selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Unika Atmajaya kepada Dr. Agustinus Prasetya Toko. Kami persilakan waktunya selama 5 menit. Terima kasih para pembicara yang saya hormati, Profesor Dr. Razak Taha, Dewan Pakar PBID, Profesor Dr. Ilham Utama Marsis, Dr. Daeng Muhammad Fakih, dan Dr. Muhammad Adib Kumaidi, serta moderator, para dokter semuanya, alumni, dan Pak Dekan, serta Bapak Ibu sekalian. Pertama tentu saya menyampaikan selamat datang dalam acara virtual ini atas nama Unika Atmajaya. Kami berterima kasih karena waktu yang diluangkan oleh para panelis, para panitia, dan inisiator, dan juga para peserta dalam acara ini. Tentu kami menyambut karena ini bertepatan dengan lustrum kami yang ke-12, dan rasanya kita semua mengalami satu situasi yang sangat mencekam bahwa kita semua sekarang sedang berjuang melawan pandemi, dan salah satu cara kita mengatasi persoalan yang sulit ini adalah dengan meningkatkan solidaritas di antara kita. Maka dari itu, acara sore hari ini tentu kami sangat apresiasi, dan atas nama Unika Atmajaya saya menyampaikan terima kasih atas semua pihak yang memungkinkan acara ini berlangsung, dan selebihnya kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang sampai nanti akhir setia berada dalam acara ini, dan akhirnya selamat menjalankan diskusi sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat yang penting bagi kehidupan kita bersama, karena kita menghadapi situasi yang memang sangat sulit. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Agustinus Prasetya Toko atas kata sambutannya. Kami akan mulai dengan kata sambutan selanjutnya dari Dr. Yudi sebagai Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Kami persilakan kepada Dr. Yudi. Baik, terima kasih Dr. Andi. Selamat siang bagi para panelis, Dr. Marsis, Dr. Adib, Dr. Daeng, Prof. Aca, dan juga moderator Dr. Hadi Wijaya. Pada siang hari ini kami sangat beruntung sekali kami bisa membantu menyediakan suatu wadah, suatu forum di mana kita semua bisa berkumpul bersama, bisa saling berinteraksi untuk memberikan pandangan-pandangan bagi kemajuan bangsa ini. Sebagai alumni dari FKIK Unika Atmajaya, kami sebenarnya prihatin melihat keberadaan kondisi saat ini, belakangan ini, bahwa banyak tenaga kesehatan yang bertumbangan di era-era pandemi ini, baik dalam menghadapi pasien maupun karena hal yang lain. Nah, oleh karena itu, beranjak dari keprihatinan itu, kami mencoba untuk mengadakan silaturahmi dengan PBID. Kami berterima kasih sekali bahwa PBID menyambut baik maksud kami, supaya kita bisa berinteraksi di tempat ini untuk paling tidak kita membicarakan solusi apa
atau paling tidak kalau tidak bentuknya solusi, tapi harapan apa yang bisa kita berikan sebagai sumbangsi bagi bangsa dan negara ini. Kami berharap bahwa melalui acara ini kita boleh mendapatkan insight-insight yang baru dan juga bisa berinteraksi antara para pejabat dari PBID maupun dengan institusi pendidikan, dalam hal ini Unika Atmajaya. Baik, mungkin itu saja sebetulnya maksud dan tujuan kami mengadakan acara ini. Kami berharap bahwa acara ini dapat dinikmati oleh semua dan silakan dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Terima kasih, itu saja Dr. Andi. Selamat sore. Ya, terima kasih kepada Dr. Yudi atas kata sambutannya. Kita akan, sebelum saya mengalihkan kepada moderator Dr. Hadi Wijaya pada sore hari ini, saya akan bacakan dulu CV beliau. Dr. Hadi Wijaya, Master of Public Health, Master of Hukum Kesehatan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dari FKUAJ Jakarta tahun 1997. Beliau menyelesaikan S2 dari FKUGM tahun 2008 dan beliau menyelesaikan MHKes dari Fakultas Hukum Sugiya Pranata Semarang tahun 2013. Sekarang beliau menjadi penanggung jawab dokter klinik dari Bun Medika sampai sekarang, komisaris utama dokter dari Rumah Sakit Bun sampai sekarang, dan juga beliau sebagai pengurus MPPK PBID. Sebelum saya alihkan kepada Dr. Hadi, saya akan mulai dulu dengan polling interaktif. Kepada Bapak Ibu, selamat sore. Peserta, silakan kita akan memulai polling interaktif kita. Silakan di layar, hanya satu polling kita akan mulai. Oke, dapat ditampilkan di layar sekarang. Oke, saya akan bacakan apa yang menjadi kekhawatiran saudara atau sejawat sekarang ini. Silakan pilih lebih dari satu jawaban. Yang pertama, angka kejadian COVID-19 yang makin meningkat. Yang kedua, tenaga kesehatan yang berguguran sekarang ini. Apakah yang ketiga, alat pelindung diri yang kurang memadai, jumlah ataupun kualitasnya. Kurangnya kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan atau etika dokter yang boleh menolak melayani pasien. Atau yang terakhir, tuntutan hukum yang mungkin terjadi kepada tenaga kesehatan dari masyarakat jika kita menolak melayani pasien. Silakan untuk dipilih, kita akan lihat nanti. Sudah ada 15 yang sudah memilih. Oke. Kita akan tutup dalam hitungan 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sudah mendapatkan 27 yang sudah memilih. Kita akan share hasilnya. Nah, hasilnya 89% memilih angka kejadian COVID-19 yang makin meningkat. Nah, yang menarik 70% menyoroti kekhawatiran dari tenaga kesehatan yang berguguran sekarang ini. 44% menyoroti kurangnya kapasitas pelayanan kesehatan di tengah lonjakan pasien COVID-19. Dengan ini saya serahkan kepada Dr. Hadi untuk memulai sesi diskusi panelnya. Silakan Dr. Hadi. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan Atmajaya, Pak Ketua Iluni FK Atmajaya, Pak Yudi, dan tentunya Master Seremonial. Di sini saya menyapa dengan hormat, ada tentunya Pak Daeng sebagai Ketua Umum PBID, Pak Adib sebagai Presiden-elek, dan Prof. Iom, Ketua Purna PBID sebelum Pak Daeng, dan juga Prof. Rajat Taha sebagai Dewan Pakar. Cuman ini saya mengingatkan aja, ini bukan pleno PBID ya, saya pakai jaket PBID, saya mau pakai jaket Atmajaya udah nggak muat ini Pak Andi, karena saya mesti bikin lagi nih. Dulu saya masih slim sekali, maaf ya Prof. Kita santai saja. Sebetulnya diskusi ini bukan tanpa arah, makanya ketika para profesor saya hubungi, apa materinya, apa ininya, ya tidak jauh daripada COVID. Karena ini perannya adalah institusi pendidikan, kan yang nanya gampang, yang jawabnya ini yang nanti akan pusing. Ini sebelum kita memulai diskusi ini, tentu di dalam polling ini kita sudah tahu bahwa banyak, ya ini tidak menggambarkan Indonesia, tetapi yang di forum ini saja,
sudah tergambar bahwa ada satu fobia yang sangat tinggi, angka kejadian COVID yang hampir meningkat terus ya. Nah, ini nggak tahu peaknya kapan, berakhirnya kapan, ya tapi kita harus tetap optimis. Siapa yang optimis? Selain pemerintah, kitalah semua tenaga kesehatan. Mohon maaf, bukan berarti mengucilkan tenaga medis yang lain maupun tenaga non-medis. Sekarang ini, diskusi saya tadi pagi itu dengan MHKI bahwa yang sebetulnya adalah bagaimana tugas seorang dokter. Kalau nggak salah saya melihat ada Tridharma perguruan tinggi. Disinilah mulai kita gunakan bahwa kita lah agent of change di dalam mencegah angka kejadian COVID yang meningkat. Terus dengan banyaknya tenaga kesehatan yang berguguran, mungkin inilah yang polling kedua dan yang lain-lainnya. APD dulu jadi alasan kita takut, tapi mungkin sekarang sudah agak terkurangi ketakutan itu. Saya meminta Pak Ketua Umum PBID, yang saya sangat hormati, Pak Daeng, pertanyaannya ini bagaimana dengan hasil polling ini ketika angka kejadian COVID yang semakin meningkat dan juga tentunya dihubungkan sekali dengan ketakutan para anggota ID ya. Tentunya saya tidak juga mengucilkan para koas, karena orang-orang yang di preklinik ini lebih banyak sekarang webinar. Tetapi mau nggak mau, nanti teman-teman adik-adik kita, bahkan anak saya pun tahun depan baru mulai koas nih, saya juga agak sedikit mulai kentar-kentir ya, wajarlah sebagai orang tua. Saya minta pandangan dari Pak Ketua Umum sekaligus sebetulnya ini membuka seremonial acara ini. Silakan Pak Dr. Daeng. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Jadi mohon maaf ini saya tidak membuka video karena lagi nyetir ini sambil nyetir. Oh iya, waduh hati-hati nih Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Mohon maaf, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, dan tadi Ketua Alumni Dr. Yudi. Ya. Aduh, ya, kalau biru. Tentunya dengan para pembicara, ada Ketua Ilek, ya, ada Prof. Marsis sebagai Ketua Purna, dan Prof. Aca. Sekarang Prof. Aca di Dewan Pertimbangan, Dr. Hadi. Oh iya, mohon maaf, saya salah. Ya. Ya. Jadi memang kita mungkin sudah tahu semua ya bahwa yang dikhawatirkan tadi dalam survei pertambahan ini masih berlangsung. Sekarang sudah di atas 130.000. Memang di beberapa daerah ada yang turun, ada yang tidak kena, tapi di 8 wilayah atau malah 10 wilayah yang prioritas itu pertumbuhannya pesat ya. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Nah, itu untung Banten tidak kena nih tempatnya Dr. Hadi. Ini pesat, sehingga dari 10 wilayah ini kalau di total mungkin sumbangannya besar terhadap angka pertambahan. Nah, ini yang memang harus kita perjuangkan untuk cepat dilakukan langkah, karena itu kalau tidak dilakukan langkah secara cepat, karena infeksinya penularan cepat, kita khawatir yang sakit dalam satu periode tertentu itu banyak. Nah, karena kalau banyak nanti kapasitas pelayanan yang tidak mungkin kita percepat seperti pertumbuhan infeksi itu, maka kalah cepat begitu. Kalau kalah cepat maka kapasitas terlampaui dan kita khawatir banyak saudara kita yang sakit tidak terlayani di rumah sakit. Oleh karena itu memang sekali lagi strategi yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Bapak Jokowi sebagai Presiden ini perlu memang kita dorong di lapangan bersama-sama. Yang pertama itu yang sakit cepat ditemukan ya, dengan testing yang luas ya. Kemudian setelah ditemukan diisolasi, diobati ya. Itu berarti yang sakit segera terlokalisir supaya tidak menular kepada yang sehat ya. Nah, ini
kayaknya di Indonesia masih terus didorong nih, meskipun sekarang saya lihat itu per hari katanya sudah bisa mencapai 20.000 pemeriksaan. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain dan dibandingkan dengan indeksnya WHO bahwa per 1 juta penduduk kita mungkin masih relatif kecil dibandingkan negara lain. Kemudian langkah yang kedua itu mungkin jauh lebih strategis lagi. Kalau yang langkah pertama tadi mempercepat penemuan, testing, ya, dan yang ditemukan segera dilokalisir, itu memang garda terdepannya adalah nakes, ya, atau petugas kesehatan, termasuk dokter di dalamnya. Tetapi langkah yang kedua ini yang jauh lebih strategis adalah yang sehat itu dijaga supaya tidak tertular dan tidak menjadi sakit. Inilah yang sering kita katakan bahwa pendisiplinan protokol kesehatan ini penting. Nah, ini yang jadi masalah, pendisiplinan protokol kesehatan. Karena pendisiplinan protokol kesehatan itu garda terdepannya bukan lagi petugas kesehatan, tapi justru komunitas masyarakat, pimpinan komunitas masyarakat. Perguruan tinggi yang memiliki tridharma perguruan tinggi pengabdian itu mungkin bisa menjadi salah satu motor untuk menggerakkan pendisiplinan protokol kesehatan. Ini yang paling penting, karena kalau tuntas di protokol kesehatan, maka yang sehat itu kemudian tidak jatuh menjadi sakit. Nah, tapi meskipun ini sesuatu yang penting, ini sangat tingkat kesulitannya luar biasa. Oleh karena itu memang tugas kita bersama, ya, sebagai petugas kesehatan, pemerintah juga, akademisi itu mendorong bagaimana komunitas-komunitas itu bisa bergerak bersama, ya. Kalau bisa sampai komunitas terkecil bisa bergerak bersama, dipimpin oleh pimpinan komunitasnya untuk melakukan disiplin terhadap protokol kesehatan. Kalau ini bisa digerakkan, dilakukan serempak, mudah-mudahan Indonesia segera bisa mengendalikan. Kalau ini tidak dilakukan, ya, dua strategi itu untuk mengendalikannya agak susah, ya. Alhamdulillah saya berapa kali koordinasi dengan BNPB, Pak Doni Munardo, memang strategi untuk menggerakkan komponen masyarakat ini kayaknya akan didorong, ya. Karena itu di BNPB itu ada istilahnya, ada bidang khusus yang berusaha melakukan perubahan perilaku kepada masyarakat kita. Kalau masalah strategi yang pertama tadi ditemukan, kemudian sampai di testing, kemudian di tracing, di isolasi sampai di treatment. Ini memang nanti mungkin Dr. Adib yang banyak bercerita, karena Dr. Adib ini ketua mitigasi, bagaimana di dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di rumah sakit yang garda terdepannya petugas kesehatan itu bisa dilakukan dengan baik, fasilitasnya cukup, alatnya cukup, APD-nya cukup, dan petugas kesehatan itu terjaga dari resiko-risiko terinfeksi. Mungkin dari saya itu, Dr. Hadi. Nanti detailnya ini pakarnya sudah ada semua, Ketua ILEK ini Ketua Tim Mitigasi, Prof. Aca ini akan memberikan banyak yang berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat. Prof. Marsis, saya rasa nanti akan bercerita dari segi strategi apa yang baik untuk penanggulangan. Baik. Terima kasih, Dr. Adi. Terima kasih pencerahannya, Pak Ketua Umum. Nah, ini karena udah disebut Pak Adib ini, tentunya di dalam PBID itu ada pembagian tugas, ya. Ini sekali lagi bukannya rapat pleno PBID nih, ya, Pak Daeng, bahwa kita berkumpul, ya, terima kasih banget. Saya sangat Atmajaya ini, lulusan Atmajaya sangat terhormat sekali untuk kali ini webinar kita bisa berkumpul. Di sini juga udah ada, saya lihat ada Pak Jul Asdi, Pak Oyong, yang sedianya ikut hadir, dan juga mungkin teman-teman lain. Ini Atmajaya ini banyak yang Pak Ketum dari Pak Bu Cecilia Padang ini juga Ketua ID Jakarta Barat, lulusan Atmajaya, Pak Darmawan ini Jakarta Utara, dan sedianya hadir nanti saya belum lihat Pak Purwo
mantan ketua ID wilayah Papua, juga lulusan Atmajaya, senior saya. Saya minta Pak Adip singkat bagaimana Anda, saya juga mengikuti sebagai tim mitigasi, bagaimana rencana ke depan. Tentunya kalau kita melihat daripada kejadian angka COVID yang meningkat ini, bagaimana melindungi tenaga kesehatan, dan juga mungkin yang paling penting adalah fasilitas. Karena di Banten saja, jujur, Rumah Sakit Umum Daerah Banten ini sudah ditutup untuk menjadi rumah sakit khusus COVID. Jadi sekarang ini beralih menjadi sebutnya hybrid ya, banyak swasta-swasta juga. Mohon izin Pak Dr. Adip untuk usaha yang sudah dilakukan di mitigasi. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Dr. Adi. Selamat sore Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Dekan Dr. Yuda yang saya hormati, Ketua Umum PPID Dr. Daeng, Prof. Marsis Ketua Purna, dan Prof. Acak Dewan Pakar PPID, dan para teman sejawat sekalian yang ikut bergabung dalam forum hari ini. Terima kasih sudah diundang oleh Dr. Hadi untuk bisa ikut memberikan sumbang saran sebenarnya, dan juga ini adalah satu bentuk mencari pemikiran konstruktif ya, di dalam penata laksanaan permasalahan COVID di Indonesia. Satu sisi saat ini kita dihadapkan dengan sebuah hal yang mau tidak mau memberikan sebuah konsekuensi yang kita harus hadapi. Bahwa kesehatan di dalam kaitannya COVID ini adalah panglima sebenarnya di dalam penata laksanaannya. Sehingga referensi-referensi utama tentunya harus berdasarkan referensi dari bidang kesehatan. Satu sisi yang lain, kita dihadapkan dengan kondisi saat ini adalah problem ekonomi. Dan tentunya itu akan bisa berdampak juga pada problem sosial. Yang kalau ini akan berlanjut, bukan tidak mungkin akan bisa berdampak pada permasalahan politik di dalam sebuah negara. Dan ini bukan hanya di Indonesia saja. Artinya ini di seluruh dunia. Sehingga satu sisi kita dihadapkan sebuah pemikiran idealisme dari kita dalam menjalankan profesi dan tentunya menjalankan referensi-referensi di kita di bidang kesehatan. Satu sisi yang lain kita dihadapkan dengan sebuah kondisi realita yang mau tidak mau semuanya harus menghadapi ini, dan tentunya pada pandemi COVID ini kita diuji untuk kemudian bagaimana rasa kebersamaan dan kesulitan di antara kita, ya kalau memakai istilah daripada Pak Doni itu ada pentahelix ya, akademisi, kemudian pemerintah, swasta, media, dan tentunya kelompok-kelompok masyarakat. Ini menjadi hal yang harus saling solid ya di dalam melakukan penata laksanaan COVID ini. Nah, kondisi inilah yang kemudian mau tidak mau ya kita dihadapkan dengan sebuah hal yang akibat dari lonjakan kasus yang meningkat. Bukan tidak mungkin nanti akhirnya dampak lonjakan kasus kalau tidak diikuti dengan angka yang dirawat tinggi, mungkin tidak ada masalah karena ini efek dari tracing, efek dari testing juga. Tapi pada saat kemudian kita dihadapkan dengan kondisi angka yang dirawat itu tinggi, dan saat ini juga angka kematian juga naik, satu sisi yang lain kita mendapatkan laporan juga adanya teman-teman sejawat kita yang berguguran. Kalau kita melihat dari, ini ada sebuah, kita coba sama-sama membuat sebuah analisa bahwa kalau di luar negeri bicara tentang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meninggal, ya, kalau secara total persentase mereka lebih kecil karena yang terkonfirmasi positif jauh lebih besar daripada yang di Indonesia. Kita lebih besar karena yang terkonfirmasi positif lebih sedikit dibandingkan di mereka. Artinya kita bisa contoh di Amerika atau di Eropa atau bahkan yang tidak jauh-jauh di Cina, maka kita lebih sedikit, sehingga persentasenya kesannya lebih tinggi. Sehingga kalau kita lihat terakhir, kalau tidak salah, sekarang kita untuk dokter saja udah 78 ya, 78 kalau saya mohon koreksinya Ketua Umum. Nah ini yang kemudian dengan perawat yang 55, 56, kemudian ada bidan, ada dokter gigi 8 juga yang meninggal. Sehingga prosentase di kita itu memang kalau di total
memang lebih tinggi dibandingkan negara yang lain. Ada hitungan yang dibuat oleh Pandemic Talk itu sekitar 2,5%. Dimana kalau di negara yang lain sekitar 1%. Nah, ini yang kemudian menjadi yang perlu kita lihat adalah, mohon maaf, kalau di luar negeri yang lebih banyak terpapar itu adalah nurse atau bukan medis tapi tenaga kesehatannya. Tapi kalau di kita saat ini yang lebih banyak adalah dokternya. Nah, ini menarik untuk menjadi sebuah analisa investigasi. Kenapa sekarang di Indonesia lebih banyak dokternya yang meninggal daripada perawat atau daripada tenaga kesehatan yang lain. Banyak faktor, tapi ini kita masih dalam sebuah kajian-kajian yang masih kajian empiris atau asumsi. Perlu ada upaya-upaya untuk menjadi sebuah kajian riset sains, karena ini menjadi penting karena kita berbeda. Jadi ada karakteristik yang berbeda tentunya di Indonesia dengan di negara yang lain. Itulah yang kemudian dengan melihat kondisi saat ini, maka kita dalam posisi ini tidak bisa hanya sekedar memaksakan dalam tanda petik bahwa pemerintah harus memperhatikan dokter. Ya, satu sisi itu memang sebuah kewajiban, keharusan. Kalau saya mengasumsikan beberapa kali kita pertemuan baik itu dengan BNPB atau dengan wakil ketua komite penanganan COVID, kami selalu sampaikan bahwa dokter itu bagaikan satu pasukan tempur. Saat ini yang menjadi garda terdepan pertempuran ini adalah dokter, terutama dokter umum, dokter UGD, dokter paru, dokter penyakit dalam, ya, dokter anestesi. Kehilangan satu dokter sama dengan kehilangan satu pasukan tempur. Ya, kalau bahasanya Promasis, ini kita kehilangan pasukan khusus, Prof. Ya. Kita kehilangan satu pasukan khusus ini akan mempengaruhi kinerja. Sehingga bukan tidak mungkin nanti akan mempengaruhi juga kualitas atau kinerja pelayanan yang kita lakukan karena kita kehilangan satu orang. Jadi kita tidak ingin kehilangan satu orang pasukan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah kewajiban dan kita dorong melalui sebuah pendekatan dialogis kepada pemerintah bahwa tolong tempatkan dokter ini sebagai tenaga strategis, ya, tentunya dengan hak-haknya. Apa hak-haknya itu? Kita tidak bicara insentif di sini. Kita bicara tentang perlindungan dan keselamatan untuk tenaga dokternya dan tenaga medis yang lainnya. Karena kita tidak bisa kemudian kita hanya berpikir dokter saja, tentunya ada tenaga kesehatan yang lain. Nah, perlindungan dan keselamatan inilah yang kemudian kita dorong. Kebetulan saya diamanai oleh Ketua Umum untuk menjadi Ketua Tim Mitigasi. Konsepnya yang kita bangun adalah kita harus memunculkan professional defense. Gitu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak bisa lagi kita berteriak, masyarakat jangan begitu. Kita dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang saat ini dilematis. Mereka tidak bisa makan kalau tidak bergerak. Sehingga mau tidak mau kita yang kuatkan. Siapa yang harus kita kuatkan? Kesehatan. Di mana yang kesehatan kita kuatkan? Perlindungan dan keselamatan tenaga medis, kemampuan sarana prasarana, kemudian proses penapisan yang lebih ketat di fasilitas kesehatan, dan tentunya ketersediaan daripada alat proteksi diri yang harus disiapkan oleh fasilitas kesehatan itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi kita yang harus kita sampaikan bersama-sama, karena kita tidak bisa kemudian meninggalkan medan peperangan ini. Jadi ini yang kemudian terjadi apabila satu orang meninggalkan medan peperangan, maka itu juga akhirnya mempengaruhi pasukan itu sendiri. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi. Kita paham saat ini kondisi daripada para teman sejawat, ya. Bukan hanya dokter, saya kira perawat juga semuanya dalam kondisi burnout, ya, pada kondisi yang kemudian kelelahan, dalam kondisi yang kemudian bisa juga akhirnya menjadi ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan mental, karena melihat ini tidak selesai. Satu sisi kita berjuang, tapi kita lihat masyarakat yang seperti itu. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus saling kuatkan. Di dalam proses mitigasi ini kita dorong untuk kemudian melalui sebuah proses advokasi. Apa yang kita advokasi? Satu, protokol-protokol keselamatan untuk para tenaga medis, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, standar yang harus dibuat, yang dilakukan, ya. Terus kemudian bagaimana upaya yang kemudian terkait juga dengan teman-teman residen, ya, yang kemarin kita alhamdulillah kita komunikasikan sehingga ini menjadi konsen bagi kita semua, dan dari pendidikan Dirjen Dikti juga sangat mengapresiasi untuk kemudian mendorong berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan buat adik-adik residen juga.
Tapi satu sisi yang lain, kita juga harus saling mengingatkan teman-teman kita, karena problematika yang di lapangan ternyata yang banyak kita dapatkan, terutama pada kondisi-kondisi yang kadang-kadang kita lupa, atau awareness kita sedang berkurang, sedang lemah. Atau awareness kita, perhatian kita kurang. Sehingga banyak contoh kasus di Jawa Timur, teman-teman di praktek swasta, di klinik, ya. Bahkan kalau kemudian di rumah sakit rujukan lebih jarang dibandingkan kalau yang di klinik-klinik atau praktek swasta. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian buat kita, sehingga kita mau tidak mau dengan kondisi saat ini, disinilah kita diuji untuk saling bergotong royong membantu di antara kita, khususnya sama dokter dan tenaga medis beserta tenaga kesehatan yang lainnya. Terus kemudian saling mengingatkan terkait dengan perkembangan terbaru mengenai COVID. Kalau pesannya dari Prof. Minaldi, kuncinya adalah bagaimana kita mengurangi virus load. Jadi virus loading yang itu akhirnya berpotensi untuk menyerang pada kita, sehingga perlu ada fase namanya fase istirahat, perlu untuk pengelolaan kerja, ya, jam kerja, karena salah satu aspek yang kita harus hindari adalah kita menghindari untuk terpapar terus-menerus dengan virus, ya, apalagi kita di dalam kondisi-kondisi ruangan atau perawatan yang saat ini kita bisa katakan semua fasilitas kesehatan akan beresiko terpapar dengan COVID ini. Sehingga kita harus memberikan pelindungan dan keselamatan buat kita semua. Saya kira itu mungkin poinnya, Dr. Hadi. Nanti mungkin bisa ditambahkan sambil kita diskusikan. Terima kasih. Satu pertanyaan, Mas Adib. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh tim mitigasi nanti ke depannya? Tentunya selain memberikan rekomendasi, saya lihat juga ada protokolernya yang kita ciptakan. Tentunya ini kitalah yang menyelidiki kasus ini supaya nanti tidak terjadi bias ada data yang ditutup-tutupi. Ini kan juga merupakan satu tugas yang tidak ringan ini. Mungkin bisa dijawab singkat, Mas Adib. Ya, jadi yang kita lakukan yang pertama kita membuat internal. Jadi sistem informasi dokter, ya, yang berkaitan dengan dokter yang terpapar, dokter yang sakit, dan dokter yang meninggal. Dan ini sistem informasi ini kita bangun untuk kemudian diisi oleh teman-teman dari wilayah. Karena beberapa kali kita melihat cross-check data terkait dengan masalah internal saja terkait dengan dokter yang sakit, ini juga masih berbeda gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan protokol. Kita sudah siapkan protokol untuk pelayanan mulai dari puskesmas, klinik praktek mandiri, rumah sakit, ya. Yang itu kemudian perlu menjadi satu SOP yang harus dilakukan oleh teman-teman dokter. Yang ketiga adalah khusus untuk tim bantuan residen, kita punya tim bantuan residen yang sudah melakukan langkah-langkah cepat kemarin, ya, termasuk juga kasus di Universitas Samratulangi berkaitan dengan SPP dan UTK, dan juga perlindungan keselamatan saat ini dalam tataran mencari, ya, melakukan survei, dan hasil survei juga sudah didapatkan bahwa perlu ada upaya-upaya pelindungan khususnya untuk tim bantuan residen, terutama berkaitan dengan tim jam kerja atau jam jaga. Terus kemudian yang keempat adalah advokasi. Advokasi kita sudah lakukan. Pada prinsipnya pemerintah melalui BNPB sudah membuat koordinator untuk keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang ini masih kita akan koordinasikan dan menjadi poin penting untuk kemudian negara membuat sebuah program pelindungan dan keselamatan buat tenaga medis dan tenaga kesehatan. Baik, makasih Dr. Adib. Sangat rancangannya sudah semakin jelas, ya. Ini saya beralih ke Prof. Aca ini. Prof. Aca, dari polling ini kan sebetulnya kita tidak menyinggung tentang sikap masyarakat, karena Prof. Aca ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketum, ahlinya tentu di kesehatan masyarakat. Prof, teman-teman ingin tahu nih, sebetulnya ketika masyarakat ini sekarang udah dalam kehidupan yang disebut dengan new normal, itu malah pandangannya ya seperti normal biasa, padahal dari orang-orang kesehatan yang harusnya kita juga terus-terus memberi masukan kepada yang membuat eksekusi itu adalah pemerintah,
tetapi kita juga merupakan satu agent of change yang merubah perilaku masyarakat ini. Saya tidak mengatakan masyarakat semua buruk, tapi banyak ini senjata satu-satunya adalah pakai masker, tapi banyak yang dilakukan masyarakat tidak pakai masker, tidak bersocial distancing, ya, sambil menemukan yang lain-lain. Tapi ini kan menyangkut kesehatan masyarakat. Bagaimana pandangan Prof. nih tentang masyarakat, dan juga sekarang ini banyak titipan pertanyaan dari teman-teman di berbagai WA group. Kita ini udah semakin tidak aman nih, jenazah, mohon maaf Prof, ada yang tidak patuh untuk di protokol COVID. Nah, akhirnya terjadilah pertentangan, lagi-lagi kita yang paling lemah. Mohon izin Prof, pandangannya Prof. Prof. Taha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Belum masuk sini, saya ingin dulu yang tadi polling pertama tadi tentang dampak kepada teman-teman dokter. Ya, betul, Prof. Sudah, tapi saya kira perlu dielaborasi sehingga mencapai jalan keluar yang jelas, praktis, dan bisa dilaksanakan. Kenapa saya katakan begitu? Kemarin baru saja ada seorang anak muda yang cemerlang sekali dari UNAS meninggal lagi. Ya, Prof. Ikut berduka, itu Prof. Adalah seorang dokter muda, spesialis paru, dokter, dan sangat cemerlang anak itu dan meninggal. Iya, Prof. Ya. Artinya apa? Kita harus secara serius untuk kita bicara di FKIK sekarang. Artinya bahwa alumni FKIK itu sebagian besar kan para tenaga kesehatan, terutama dokter yang perlu diselamatkan. Betul. Tadi sudah disampaikan oleh Ketum dan Ketua Elek, tapi saya ingin mempertajamnya. Dari aspek Kesmas itu ada namanya epidemiologi klinik namanya. Tadi yang dokter Hadi bicara tadi epidemiologi masyarakat. Dari epidemiologi klinik itu ada 3 faktor risiko paling kuat. Seseorang itu kena dan kemudian berat dan kemudian meninggal. Yang pertama tadi sudah disebut oleh Dr. Adit, yaitu load dari virus. Berapa banyak virus yang masuk ke dalam seseorang itu satu, yang berpindah dari seorang yang terinfeksi kepada seorang yang baik. Yang pertama loadnya. Yang kedua adalah durasi terpaparnya. Berapa lama dia terpapar. Dan yang ketiga adalah frekuensi terpapar. Kalau kita lihat dari cara berpikir epidemiologi gizi ini, tidak usah kita berteori panjang lagi. Bahwa tenaga kesehatan adalah tenaga yang berisiko paling tinggi. Itu logika biasa saja seperti itu. Kenapa begitu? Karena semua orang dengan sumber penyakit atau yang terinfeksi paling banyak yang masuk di rumah sakit. Jadi sebenarnya jumlah virus itu yang dihadapi oleh orang jauh lebih besar, sudah pasti. Yang kedua, durasinya. Kalau kita dengar cerita dari teman-teman saya, kebetulan tidak di rumah sakit, saya punya teman-teman di rumah sakit. Durasinya terlalu panjang. Berjam-jam mereka harus berada dan berhadapan. Durasinya. Jadi, yang ketiga frekuensi. Ada berita atau ada informasi, perlu dicek lagi kebenarannya. Di sebagian besar rumah sakit itu masih menerapkan sistem dokter penanggung jawab pasien seperti penyakit biasa. Jadi dokter penanggung jawab pasien itu adalah personal. Artinya dia bertanggung jawab kalau seorang dokter pasien masuk sampai terakhir, sehingga bahkan pada rumah sakit tertentu ada keharusan untuk melakukan pertemuan atau visit minimal 20, 30, 40. Jadi frekuensinya memang diperbanyak. Padahal di dalam protokol dari penanganan COVID sudah disebutkan bahwa dokter penanggung jawab pasien itu sifatnya tim. Jadi tidak perlu seorang dokter terus-menerus datang di seorang. Jadi kita lihat bahwa apa yang sedang terjadi sekarang di rumah sakit itu memang 3 faktor ini sangat besar.
Saya sama sekali tidak setuju ada pendapat bahwa ada dokter meninggal karena dia tidak jaga dirinya di luar. Itu sama dengan semua manusia lain. Tapi kenyataannya seperti yang kemarin terjadi Dokter Adnan ini, dia memang kerjanya tiap hari di dalam rumah sakit dan dia meninggal. Dan itu terjadi terus-menerus. Artinya bahwa kita harus secara serius mengatasi faktor risiko ini. Faktor risiko load itu tidak bisa kita kurangi virusnya. Tapi kita kurangi agar load yang masuk atau terinfeksi kepada para dokter itu berkurang. Ya, itu yang kita pakai APD. APD-nya harus memang standar, dijaga, dan seterusnya. Satu. Yang kita sebut dengan durasi, itu harus ada shift yang jelas. Berita paling banyak itu minimum 8 jam. Padahal mestinya dia 4 jam saja ganti lagi. Nah memang pada akhirnya kita berhadapan lagi dengan jumlah dokter. Gitu. Tapi itu mestinya lebih banyak juga dokter di luar sebenarnya yang belum sempat didedikasikan ke dalam, bisa bekerja sama dengan ini dan seterusnya. Sehingga shift ini harus diperpendek, jangan panjang, sehingga durasi penyentuhannya tidak banyak. Yang ketiga, yang tadi itu frekuensi. Nah, apa yang terjadi kalau kita hubungkan dengan bagaimana efeknya terhadap teman sejawat dokter yang tidak ada di rumah sakit, banyak terjadi, Pak. Kita punya. Jadi dokter-dokter kita itu sebagiannya masih muda, yang terinfeksi di dalam rumah sakit, karena dia muda, daya tahannya masih tinggi, sehingga dia tetap terinfeksi tapi dia tanpa gejala. Pulanglah dia di rumah. Jadi jangan heran, saya tidak tahu di tempat lain, tapi di Makassar ini sudah biasa tuh ada satu keluarga dokter seluruhnya terinfeksi. Salah satu yang sudah meninggal minggu lalu, orang tua kami, ya, spesialis objek sebenarnya. Itu seluruh keluarganya kena. Ada yang pulang di rumah tenang-tenang saja, kemudian setelah berapa hari ibunya batuk dan periksa positif. Dia diperiksa ternyata positif. Belum selesai 1 hari ibunya meninggal. Jadi sebenarnya satu hal yang penting juga adalah bahwa mesti ada pemeriksaan yang terjadi untuk rapid dari PCR kepada setiap tenaga ahli. Mahal, ya memang harus mahal. Harus mahal. Itulah yang sebenarnya tadi dibahasakan oleh Dr. Adib dan biasanya dibahasakan oleh Prof. Ilham Utama Masis, bahwa dia harus menjadi tenaga yang betul-betul dikhususkan. Kalau di tentara itu ada Kopasgat, ada Kopassus, ada apa lagi di Marinir dan seterusnya. Mereka itu mendapatkan perlakuan yang khusus karena mereka mempunyai tugas yang khusus. Nah pertanyaannya apa itu dilakukan atau tidak ke depan. Jadi orang seperti Dr. Adnan yang kemarin meninggal, itu untuk mendapatkan dia, itu kita memerlukan waktu yang panjang sekali. Siap. Itu jadi dari aspek, saya kira kita harus secepatnya, kalau tim yang ada di Satgas itu perlu menentukan itu, dan itu harus dipatuhi oleh semua rumah sakit. Bahwa jelas APD-nya harus betul-betul terstandar untuk mengurangi load dari infeksi. Load dari virus. Juga harus diatur shift yang pendek, jangan panjang shift, dan durasinya tidak panjang. Juga frekuensinya tidak boleh. Dan setiap istirahat berapa hari, 1 minggu atau 2 minggu, harus selalu dilakukan PCR yang rutin untuk memastikan kalau dia ternyata positif, dia tidak boleh pulang ke rumah, kan dia akan bawa pulang ke rumah. Kita dapat misalnya di Madura itu satu keluarga semua kena, dan bapaknya meninggal, ibunya meninggal, adiknya meninggal, dan seterusnya. Yang dibawa oleh mereka yang datangnya dari rumah sakit yang kebetulan masih muda sehingga daya tahannya masih kuat, sehingga dia. Dari aspek masyarakat, sebenarnya masyarakat sederhana saja. Sepanjang kita semua ini di masyarakat itu mampu menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, kenapa kita tidak bisa jaga protokol kesehatan dengan baik? Itu pertanyaan paling penting sebenarnya. Mestinya kalau dari kita lihat dari aspek kesehatan masyarakat,
ketika sekarang ini kan kita belum mencapai puncak dari gelombang pertama. Kalau analisis dari teman-teman kita belum mencapai, artinya kita sedang menuju kepada puncak. Artinya seluruh kekuatan kita harus kita jaga betul agar protokol kesehatan dijaga secara ketat. Ya. Kita sering menyalahkan masyarakat karena dia tidak ketat. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia tidak ketat, jaraknya harus. Kalau dia harus naik kendaraan yang harus berebutan, dia harus ternyata harus berdempetan misalnya. Betul. Artinya bahwa dukungan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan secara benar protokol kesehatan harus dilakukan. Sehingga kita mempertanyakan misalnya sekarang kita sudah mulai akan buka sekolah misalnya sebesar. Dan kita bukan sekolah itu kan di daerah hijau ya. Hijau, kuning. Di dalam bahasa epidemiologi, hijau dan kuning itu sifatnya sementara, Pak. Masih ingat dulu ketika Sulsel, Kalsel dan Jawa Timur tinggi sekali. Hebat itu Jawa Tengah, rendah sekali. Sekarang Jawa Tengah sebagian besar mulai merah lagi kembali. Iya. Artinya, kenapa begitu? Kalau Anda seorang si A diperiksa positif dengan negatif dengan PCR hari ini, lalu kita beri dia, kalau kita bawa terbang itu dikasih surat keterangan selama 14 hari. Iya. Seakan-akan kalau seseorang itu negatif sekarang, dia akan negatif 14 hari kemudian. Ini kan tidak benar. Karena dia negatif hari ini berarti sebelumnya dia tidak terkontaminasi. Besok dia datang, dia terkontaminasi. Artinya hijau, kuning, merah itu adalah bagian dari surveillance. Kita bisa menjaga hijau tetap hijau, kuning bisa menjadi hijau, dan merah menjadi kuning. Bukan berarti kalau hijau berarti amanlah wilayah di situ, itu jadi soal. Dari baru mulai saja pembukaan sekolah beberapa hari yang lalu bisa baca di beberapa sekolah sudah jadi ini klaster-klaster baru. Betul. Satu orang saja di antara murid itu positif, maka dia akan pindahkan kepada guru dan muridnya. Apa artinya? Bahwa sebaiknya kita jaga betul dari aspek kesehatan, jaga betul agar perubahan-perubahan sampai puncaknya sampai menurun, artinya bahwa dia sudah menurun, bahkan belum tentu karena ada puncak kedua. Baru kita coba membuka kemungkinan-kemungkinan yang kita dapati akan datang. Nah memang ada problem besar juga yang kita hadapi sekarang ini. Kita minta orang supaya tetap tinggal di rumah. Tapi dari mana hidupnya? Itu jadi pertanyaan mereka kepada kita. Memang kemudian yang bisa disasar oleh kita punya program pemerintah banyak dan bagus menurut saya. Tapi kan sasarannya itu terbatas kan pada angka-angka di mana miskin dan hampir miskin. Tapi di antara itu mereka selama hampir miskin tadi, ketika terjadi COVID akan menurun. Anda bisa baca baru-baru polisi brief dari WHO, ada laporan-laporan dan bagunya yang menunjukkan bahwa di dalam COVID-15 ini terjadi penurunan pendapatan per kapita 7,9% dari perkiraan sebelum COVID. 7,9% rata-rata. Jadi antara 3 sampai 10%. Di Indonesia berapa? Mungkin juga banyak karena kita punya pertumbuhan sekarang juga sudah tinggi. Artinya bahwa ada kelompok masyarakat yang punya persoalan dengan persoalan ekonomi. Dari aspek kesehatan masyarakat, kalau orang kekurangan makanan, ekonominya turun, maka dia tidak mendapat zat gizi yang cukup. Kalau dia tidak mendapat zat gizi yang cukup, maka dia akan mengalami daya tahannya menurun. Kalau daya tahannya menurun, maka dia rentan menjadi infeksi. Karena dia menjadi infeksi, maka makin tinggi kebutuhannya, maka makin kurang lagi kekurangan gizi. Karena dia infeksi, maka pendapatannya makin berkurang, maka terjadi sirkulus vitiosus. Jadi masalah adalah berbeda dengan keadaan sebelumnya. Kalau itu terjadi pada anak balita, maka perputaran 2 kali, 3 kali, ujungnya tidak lagi kembali kepada anak yang kekurangan gizi, tapi ujungnya kepada anak yang meninggal. Oleh karena itu, diperkirakan oleh WHO ke depan akan terjadi kenaikan kematian anak yang tinggi sekali. Nah, ini yang harus kita cegah. Kalau dari aspek
kesehatan masyarakat sebagai satu contoh bahwa perhatian kepada stunting harus dirubah, bukan lagi kepada stunting, kepada breastfeeding. Jadi kalau kita lihat dari aspek menurut saya sih kita harus jaga agar kenaikan yang pada puncaknya itu jangan menelan lebih banyak. Nah, bagaimana caranya? Ya, cuma ada satu jalan, kita tetap mempertahankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Mungkin sampai situ dulu. Baik, Pak Prof. Acha, terima kasih atas wejangannya yang sangat berarti. Nah, ini tinggal bagaimana kita menyampaikan tentunya dari kalangan kesehatan. Yang penting itu pakai APD itu gampang, tapi membukanya itu yang terkadang susah. Kami di Provinsi Banten sudah hampir 1.000 orang yang kami rawat. Puji Tuhan, alhamdulillah berkat ketertiban ya, dan selalu ingat akan petunjuk protokol itu, yang satu pun nakes tidak ada yang kena. Adapun satu dia karena dia memang ketakutan ya, awal-awal dia panas dingin, tetapi ternyata ini negatif ya, dan sudah bisa bekerja terus. Makasih Prof. Acha. Nah, tiba giliran karena Prof. Marsis ini seorang saya tahu, saya 3 tahun mengikuti beliau menjadi ketua umum kemana-mana. Prof. Marsis yang saya hormati, ini adalah latar belakangnya seorang marinir. Nggak apa-apa ya Prof. Prof. Iom saya panggilannya, yang sangat familiar di antara teman-teman ID, mungkin teman-teman di Atmajaya yang inilah julukannya ini handsome boy. Nggak apa-apa ya Prof. Saya tidak bermaksud untuk istilahnya hormat sekali dengan Prof. Marsis. Karena Prof. Marsis ini adalah juga seorang pendidik sama dengan Prof. Acha. Saya bagi-bagi nih perannya. Tadi Prof. Acha sudah di bagian bagaimana pandangan masyarakatnya. Ini ada pertanyaan yang sudah tidak sabar ini, Prof. Nanti mungkin bisa disambung dengan Pak Rektor, juga nanti saya minta pandangan dengan Pak Dekan. Tentunya kita menciptakan SDM. Saya tidak mengecilkan juga yang untuk SDM yang lain. Tentunya di sini adalah yang paling penting tenaga medis. Prof, ini banyak hambatan ini di dalam menciptakan SDM yang handal. Tapi saya tidak, ini hanya asumsi belaka saya, dan juga mungkin saya membaca beberapa teman-teman, ada sebutan bahwa ini adalah dokter-dokter generasi COVID. Mungkin preklinik bisa dilakukan dengan daring, tapi nanti ini kaitannya dengan sudah menjadi koasisten, bagaimana ini, apakah aturannya, perkembangannya, dan nanti outputnya kalau bisa digambarkan, nggak apa-apa Prof. Mungkin kita bisa memberikan pendapat saja, dan bagaimana caranya nanti pertanyaan-pertanyaan ini tentunya kitalah membuahkan generasi ke depan ini. Kalau sekarang per tahun itu hampir 12.000. Mohon izin Prof, pandangan saya meminta pandangan Prof ini dari sisi SDM Prof, baik yang di Koskap maupun yang di residen. Ini kan banyak, ini seperti kita sudah menjadi pemberitaan publik, residen juga banyak yang berguguran Prof, dan koas juga bagaimana ini ke depannya. Tentunya tanggung jawab yang bersekolah ini, orang tuanya juga khawatir sekali ini Prof, termasuk saya. Mohon izin Prof, silakan Prof. Prof. Marsis. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Dekan, para guru besar dan sejawat sekalian. Saya mungkin ada 2 bagian yang saya akan ajukan. Pertama terkait dengan masalah silaturahmi atas gugurnya teman-teman sejawat kita. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat dilaksanakan pada era COVID-19 sebelum kita menemukannya vaksin
Begitu juga kalau kita sudah mendapatkan vaksin, tentu kita membutuhkan waktu untuk melaksanakan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, satu hal yang perlu, saya sudah hitung-hitungan di sini sedikit ya, bahwa melihat angka-angka yang dipaparkan oleh komite maupun Satgas tentang masalah kematian dari dokter, itu tentu sangat memperhatikan. Juga terkait dengan masalah kematian untuk populasi. Dan saya mencatat pada tanggal 14 hari ini bahwa yang terpapar untuk COVID-19 sudah mencapai 135.123. Kemudian kasus baru per hari yang terakhir 2.307. Dengan kematian 6.021. Nah, tentunya kalau kita melihat dari angka-angka sebelumnya, ini sangat luar biasa, seperti Prof. Aja, kita belum mencapai puncaknya. Nah, kemudian kita mengatakan bahwa seharusnya kita melakukan evaluasi secara penuh. Sejak tanggal 1 Maret dengan dilahirkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 dan nomor 2, kita seharusnya sudah mempersiapkan kalau seandainya ketetapan-ketetapan ini gagal, apa yang akan kita lakukan? Sebagai contohnya, dari sesuatu peraturan atau undang-undang, lahirlah yang kita kenal dengan PSBB. Nah, PSBB diakal-akalin lah, jadi adaptasi dan lain-lain. Sebenarnya pada waktu bulan Maret, saya pernah membuat satu tulisan bahwa kalau PSBB gagal, seharusnya kita harus melakukan evaluasi. Apa yang harus kita lakukan sesudah PSBB? Ya, jangan misalnya kita melakukan PSBB adaptasi dan lain-lain. Saya melihat bahwa PSBB yang dilahirkan ini tentunya harus juga kita evaluasi tentang standar operasionalnya. Dan ternyata kita melihat di sini memang aplikasi di lapangan itu ternyata banyak terjadi penyimpangan. Dan dampaknya tentu dalam bidang pendidikan, dalam bidang perekonomian, dan lain-lain. Dan sebagai contohnya misalnya, rasio kematian dari tenaga nakes dibandingkan dengan populasi, di Indonesia itu saya hitung 154 per 5.867, jadi 2,6%. Jadi nomor 3 di dunia yang tinggi rasio kematiannya sesudah Rusia maupun Mesir. Nah, ini tentunya nggak bisa kita anggap enteng dan kita main-main. Nah, saya memberikan satu gambaran bahwa sebenarnya organisasi yang kita buat yang baru dengan komite, kemudian dan lain, itu adalah suatu organisasi yang terlalu gemuk. Dan kalau kita lihat bahwa mereka yang duduk di sana sangat sedikit sekali yang dari para dokter, terutama tenaga-tenaga ahli dari epidemiologi. Dan akibatnya kita bisa melihat banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak tepat untuk dioperasionalkan. Sudah waktunya kita melakukan evaluasi, dan tentu sudah waktunya kita para dokter punya keberanian bahwa apa yang dilakukan ke depan, inilah yang betul dari tinjauan epidemiologi. Nah, kemudian mengenai masalah yang perlu kita perhitungkan di sini adalah apa cara efektif yang kita lakukan ke depan. Nah, saya melihat di sini tracknya sudah betul, tetapi belum tepat. Memang kita fokus kepada penemuan kasus yang kita kenal dengan tes dan tracing. Tetapi sebelum ketemunya vaksin, tentu yang harus dilakukan adalah pengendalian penyebaran dan menurunkan angka kematian. Tadi Dr. Adib sudah bercerita banyak tentang upaya-upaya untuk menurunkan angka kematian. Nah, saya pikir tentunya yang harus kita lakukan bersama adalah evaluasi tata laksana pengobatan dan tata laksana penanganan pasien di rumah sakit. Seperti Prof. Aja bicara terkait dengan tenaga medis dan non-medis. Nah, ini sebenarnya harus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Sebagai contohnya, di rumah sakit tempat saya berpraktek dan tempat saya juga mengajar,
kita itu di kamar operasi sudah merubah susunan kamar operasi menjadi tekanan negatif. Karena bagaimanapun juga, kalau kita melakukan operasi dengan memakai anestesi umum, yang namanya penyebaran secara aerosol, itu mungkin akan terjadi. Jadi pertama kali menurut hemat saya, kita harus merubah rumah sakit, tata letak rumah sakit. Kalau saya juga terkait dengan saya, rumah sakit kamar operasi kita sudah buat menjadi tekanan negatif. Begitu juga ruang-ruangan poliklinik, kita coba membuat menjadi tekanan negatif. Jangan kita menyalahkan masyarakat, tapi juga kita harus berintrospeksi bagaimana kita melakukan tata laksana yang baik di rumah sakit. Nah, kemudian mengenai masalah tentang pendidikan, kemarin kita sudah bicara dengan Komisi 9, saya, Komisi 10 juga, tentang masalah pendidikan untuk koasisten maupun untuk residence. Nah, kalau untuk residence tentunya kita sudah harus kembali kepada bagaimana kalau seandainya kita mempekerjakan mereka, tentu kita harus memberikan hak-haknya secara penuh. Dan yang kedua juga perlindungan secara penuh. Dan ini sudah mulai dilaksanakan. Tetapi menjadi masalah adalah untuk koasisten. Selama kurang lebih bulan Februari, sebagian besar di Fakultas Kedokteran, yang namanya koasisten itu tidak masuk untuk kepaniteraan klinik. Karena salah satu adalah faktor risiko. Nah, sekarang ini tentunya tidak mungkin kalau seandainya kita tidak melakukan aplikasi kepaniteraan klinik bagi mahasiswa-mahasiswa, karena mereka tidak akan mendapatkan ilmu-ilmu klinik dengan baik. Sehingga pada waktu pertemuan dengan Komisi 10 Pendidikan, saya meminta kalau memungkinkan, mereka tentu dilindungi dengan yang kita kenal dengan asuransi. Jadi bukan hanya residen saja yang diberikan asuransi, tapi juga koasisten masuk ke klinik dan diberikan yang kita kenal dengan asuransi. Nah, tentunya mengenai masalah pembelajaran, nah menurut saya ini juga karena kita juga sangat tertinggal. Pada tahun 2017, PBID sudah memperkenalkan yang kita kenal dengan pembelajaran dengan teknik yang kita kenal dengan standar pendidikan 4.0. Kita sudah berbicara tentang masalah bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagaimana kita melakukan sesuatu pembenahan sisi pendidikan dengan menggunakan IT. Tetapi terkendala pada waktu itu, kita tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki pendidikan kedokteran di Indonesia. Dan beruntung, saya katakan beruntung, dengan adanya pandemi, sekarang semua orang berpikir tentang IT. Nah, hal inilah yang momen yang baik untuk kita untuk memperbaiki suatu sistem pendidikan kedokteran di Indonesia dengan undang-undang yang baru. Saya sudah paparkan di depan DPR pada waktu itu tentang bagaimana IT itu dapat dilaksanakan pada area pasca COVID-19. Nah, mungkin cara-cara seperti ini kita matangkan, kita bicarakan, kita rubah undang-undang pendidikan kedokteran pada tahun 2013 yang akan datang. Nah, saya pikir itu pendapat saya tentang pendidikan kedokteran, dan mungkin yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita memperjuangkan suatu pola pendidikan pasca COVID-19 yang akan datang, yang desainnya, draftnya, itu sudah kita sampaikan semuanya ke DPR. Hanya bagaimana kita memperjuangkan untuk pendidikan kedokteran maupun sisi pelayanan kesehatan pada masa depan. Mungkin itu saya, Dr. Hadi, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, Prof. Sangat komprehensif penjelasannya. Tentunya kita tidak bisa menyerah dengan satu keadaan. Prof tadi mengusulkan adanya insurans ya, tetapi ini kadang-kala insurans juga tidak cukup. Bagaimana nanti pelaksanaan koasisten ya? Kalau mungkin residen kemarin di Riau sudah kita bahas juga tentang bagaimana residen itu. Nah, ini yang menariknya, mungkin saya tidak mengkotak-kotakan, tetapi untuk yang koasisten ini banyak pertanyaan daripada orang tua murid ya. Nah, lanjut ke Pak Yuda Taruna, masih bergabung.
Dr. Yuda. Ya, terima kasih Dr. Yuda. Ya, maaf. Saya ingin meminta nih, banyak pertanyaan juga nih. Atmajaya merupakan salah satu institusi pendidikan swasta. Ya, saya bangga ya menjadi lulusan Atmajaya. Saya masuk tahun 87. Sekarang ini Atmajaya ini kan dibiayai oleh tentunya oleh dari kantong orang tua sendiri. Bagaimana menurut pandangan Pak Dekan, nanti mungkin meminta sambutan juga dari Pak Rektor jika masih bergabung. Nah ini tadi Prof. Masih sudah mengetengahkan bagaimana pendidikan koasisten. Tentunya yang paling penting adalah sebuah penjaminan insurans ya, bukan berarti itu juga cukup, tetapi tentunya APD ya mungkin salah satunya. Bagaimana Dr. Yuda sebagai pemimpin di kedokteran Atmajaya ini untuk melindungi para koasisten ini, tentunya nanti akan membuat rasa nyaman para orang tua, karena ini betul-betul para peserta didik ya. Di residen akan berubah menjadi para mitra. Sebetulnya saya tidak mengatakan para pekerja, tetapi mulai kemarin kejadian di mana Sulawesi Utara mulai bergeliat bahwa kita mulai diperhatikan residen. Saya minta pandangan Dr. Yuda ini, bagaimana memimpin ke depan pendidikan kedokteran di masa COVID, nanti bahkan dalam masa new normal. Silakan Pak Dr. Yuda. Terima kasih Dr. Hadi, salah satu alumni Atmajaya yang sangat membanggakan. Tadi saya sebenarnya sangat menikmati, saya anggap banyak inspirasi tadi dari mulai Dr. Daeng, Dr. Adib, Prof. Ilham, Prof. Taha gitu ya, yang sudah memberikan banyak input dan masukan. Mungkin saya dari sudut yang situasi yang di Atmajaya bisa sama dengan situasi di fakultas kedokteran lain, bisa juga tidak begitu. Kita tahu semua bahwa kalau di pendidikan kedokteran kan ada yang, kalau saya simplifikasi, ada preklinik dengan klinik begitu ya. Artinya kalau yang di preklinik ya aspek psikomotornya tentu ada gitu, tetapi tidak serumit yang di klinik. Memang pendidikan klinik adalah pendidikan psikomotor gitu ya. Hampir pasti agak sulit digantikan dengan sistem online gitu, bahkan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Nah itu yang tantangan bersama sebenarnya, bukan hanya di FK. Jadi kita sejak pandemi COVID sudah tidak terhitung rapat berapa kali di level dekan gitu, sesama dekan di fakultas kedokteran, karena ini sesuatu yang baru, yang pengalaman baru bagi semua fakultas kedokteran gitu. Tetapi saya setuju tadi, tentunya mungkin saya nggak bilang bahwa tidak berat, tetapi tentu lebih berat pada pendidikan yang PPDS gitu ya, pada yang koas itu ada beberapa toleransi di sana. Nah, kalau melihat peta yang sekarang, sebenarnya sih Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya untuk pendidikan koas itu termasuk yang sangat berhati-hati gitu ya, di tengah yang ada beberapa yang sudah memulai begitu ya untuk pendidikan klinik. Kita baru di pertengahan Agustus ini gitu ya. Artinya satu, sambil melihat pengalaman fakultas kedokteran lain, kemudian kedua juga segala kebijakan yang menyangkut di fakultas, tentunya kalau untuk pendidikan klinik juga tergantung dari rumah sakit pendidikannya gitu. Jadi kita sudah rapat dengan di Atmajaya, itu ada Rumah Sakit Umum Sukabumi misalnya, Rumah Sakit Polri, dan Karoles misalnya. Dan tiap departemen juga sangat-sangat unik dan spesifik gitu. Tentunya departemen tertentu itu sangat zona merah, zona hijau, dan segalanya. Jadi artinya kita menetapkan aturan-aturan. Intinya sih sebenarnya nomor satu bukan soal ilmunya dulu, tetapi keselamatan diri dulu. Jadi sehingga itu yang kita selalu tekankan gitu. Dan tetapi satu sisi juga sebenarnya ini satu kompetensi baru, bahwa APD dan penggunaannya, menjaga diri itu menjadi sesuatu yang wajib khususnya bagi para calon dokter gitu. Dan
kita memang memulai untuk pendidikan klinik di pertengahan Agustus ini, selain tentunya kita prioritaskan untuk dokter-dokter yang mungkin udah sepertiga tinggal mendekati lulus, begitu ya. Kita mulai dengan kelompok kecil dulu, sesuatu yang baru kita harus simulasi dan kita harus evaluasi, gitu ya. Dan tentunya ada komponen tadi dari fakultas, dari rumah sakit, dan tidak lepas dari persetujuan orang tua. Nah, di sini sebenarnya yang kita lakukan selalu sosialisasi, gitu ya. Bahkan di tiap angkatan kita sosialisasi, gitu ya. Pengertian, kalau orang tuanya dokter mungkin lebih gampang di tetapi kalau yang lain belum tentu, gitu. Jadi kita dalam kondisi seperti ini tentu ada beberapa opsi yang diberikan untuk mahasiswa, karena definisi di tengah pandemik, kekhawatiran segala macam, kita menganggap itu satu pendapat yang harus dihargai, gitu. Artinya yang meminta cuti, oh silahkan, gitu. Tetapi juga tidak terlepas ada orang tua justru, dok, kapan ini masuk koas? Itu juga kita hargai, tetapi tentunya prioritas APD itu harus lengkap. Nah, kita per departemen, kita belajar, gitu ya. Dan profil per departemen tentunya beda, gitu. Bagaimana kemarin kita diskusi dengan Departemen THT Polri untuk mempersiapkan. Satu, misalnya, mohon maaf, jumlah koas dibatasi menurut dari Departemen THT-nya. Kemudian juga apa-apa saja harus dilakukan, level apa saja APD-nya. Nah, itu yang kita pelajari bersama sih. Nah, jadi ini memang satu challenge sama-sama, gitu ya, dan saya pun masih belajar untuk melihat berbagai situasi ini, tetapi landasan fondasinya sama, gitu. Bagaimana tenaga kesehatan kita dalam konteks koas itu harus dalam kondisi yang kita jamin aman, gitu. Dan tentunya kalau koasnya aman, dia juga harus meyakinkan bahwa pasien yang dia lihat juga aman juga, gitu ya. Jangan sampai juga mencelakakan orang lain juga di tengah kita memaksakan pendidikan kita. Itu mungkin yang dari saya. Baik, Pak Yuda. Ini ada satu kesan, mungkin hanya kesan saya saja, bisa saja salah. Jadi biaya APD ini nanti lebih besar daripada biaya pendidikannya sendiri. Nah, mungkin karena memang inilah situasi yang harus kita terima. Saya minta pandangan Pak Rektor ini, dari Pak Dekannya ini sudah masih bergabung Pak Prasetyanto ya. Mohon izin Pak Rektor, sebagai pimpinan tertinggi di Atmajaya, Fakultas Bangga juga saya menjadi alumni Atmajaya. Ini kan karena situasi yang demikian, yang diupayakan daripada Bapak Rektor dengan jajarannya tentunya tidak menutup mata biaya-biaya yang ditimbulkan untuk melindungi peserta didik di koasisten ini cukup besar. Mungkin secara singkat saya meminta pandangannya, nanti baru teman-teman yang lain. Mohon izin Pak Rektor, monggo. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Memang untuk khusus kedokteran, saya kira Dr. Yuda tadi sudah menjelaskan secara rinci. Saya menarik pada kebijakan yang lebih luas di tingkat universitas. Menghadapi pandemi ini tentu pertama-tama yang perhatian kami yang pertama ada soal keselamatan saja, sehingga kami tidak akan mengambil resiko apapun kalau itu meningkatkan resiko terhadap keselamatan, sehingga itu nomor satu. Tapi nomor dua yang juga kami sangat perhatikan adalah bahwa seorang mahasiswa masuk ke Fakultas Kedokteran misalnya, itu memang mengharapkan sebuah keterampilan yang memadai, sehingga perlu, mau tidak mau, itu keterampilan praktek itu harus dilakukan. Nah, tentu saja dengan mempertimbangkan hal pertama tadi, perlu ada semacam navigasi tertentu, kebijakan tertentu. Kalau di bidang non-kesehatan, yang kami lakukan misalnya di Fakultas Teknik Biologi yang juga memerlukan keterampilan itu, kami mengupayakan dengan hal-hal misalnya mengirim kit praktikum itu ke rumah masing-masing, tentu saja yang sederhana. Ini sebagai satu bukti nyata bahwa kita di tengah kesulitan ini, keselamatan nomor satu, tetapi keterampilan itu tidak bisa dilupakan, sehingga kalau itu memungkinkan untuk kita kirim alat-alat perlengkapan praktikum untuk rumah, kita kirim, dan itu artinya tambahan biaya. Berikutnya terkait dengan di sektor kesehatan, saya kira itu perlu mitigasi yang lebih
detail karena exposure terhadap pasien itu exposure terhadap resiko pada dasarnya. Tetapi intinya kami sangat mengupayakan semaksimal mungkin, misalnya dengan cara kami reschedule jadwal-jadwal untuk praktikum segala macam, dengan konsekuensi tentu saja tahun ajaran itu kita sesuaikan. Jadi tahun ini kita untuk pertama kalinya kita undur tahun ajaran itu, salah satunya untuk memungkinkan bagi yang masih bisa dikejar praktikum dengan mempertimbangkan aspek kesehatan itu. Begitu Dr. Hadi, terima kasih. Baik, Pak Rektor, dukungannya mungkin nanti dengan forum rektor tetap kita akan menjaga, karena kedokteran ini adalah yang tidak bisa tergantikan kecuali mungkin preklinik ya, mungkin juga laboratoriumnya, tapi yang paling penting menjaga kualitas lulusan dokter yang kita hasilkan itu menjadi tanggung jawab kita juga nanti. Kerja keras buat forum dekan, juga forum rektor yang menentukan arah perjuangan ini ke depan. Pak, ini semua sudah lengkap. Mungkin Pak Andi sama Pak Yudi mungkin bisa membantu saya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ini sudah hampir semua mungkin bisa dijawab ya. Mungkin saya minta bantuan Dr. Yudi atau Dr. Andi bisa membantu saya. Siapa yang ingin bertanya, silakan mungkin langsung. Kita ini sebetulnya tidak ada diskusi yang berat, tetapi mungkin nanti ke depan kita akan lanjutkan diskusi-diskusi lain, karena nanti jam 5 Prof. Aca, Prof. Marsis, Pak Daeng, Pak Adib, ini kita akan lanjutkan dengan sebuah misa dipimpin oleh Romo untuk mendoakan bagi teman-teman kita yang berguguran. Tapi saya juga nyebutnya tidak berguguran ya, bukan, yang mendahului terpanggil oleh yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mendoakan, dan juga yang sekarang sedang berjuang karena sakit. Di lulusan Atmajaya juga ada. Saya izin ini kalau takutnya salah menyebut namanya, yang pernah merawat Menteri Perhubungan, itu juga diduga, karena ini udah dipublish ya saya berani menyebut, tapi saya lupa terus terang namanya karena takut salah ya. Jadi mungkin itu saja. Nanti jam 5 nanti saya harus udah diingatkan sama panitia 15 menit lagi. Mungkin Pak Andi bisa minta bantuan, Pak Andi. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Di layar para rekan sejawat jika ingin mengajukan pertanyaan langsung, silakan untuk raise hand. Ya, raise hand. Silakan. Kita akan buka nanti jalur komunikasi untuk bertanya langsung kepada narasumber. Ya, mungkin tiga penanya dulu ya, karena ini waktunya udah 15 menit lagi nih kita ya. Iya, betul Dok. Silakan, karena mungkin nanti diomelin Romo kita. Mungkin dari Dr. Sugianto Ali, jika ada yang ingin disampaikan mengenai lab COVID dari Atmajaya, Dok, silakan untuk di-unmute. Ya, Pak Sugianto Ali, silakan. Ini Atmajaya juga udah, belum lama ya di operasionalkan lab COVID ini. Pak Sugianto Ali, bisa bergabung? Silakan di-unmute, Dr. Sugianto Ali. Mungkin belum di-unmute itu. Ya. Silakan Dr. Sugianto. Ini dekan Atmajaya di periode berapa nih ya, Pak Sugianto? Saya lupa juga nih setelah saya lulus nih beliau nih. Pak Sugianto Ali. Nampaknya kesulitan membuka unmute. Pak, bisa dibantu Pak Andi? Ya, mungkin sampai menunggu Dr. Sugianto baik. Ali. Yang lainnya mungkin kita persilakan. Dr. Veronica Maria Sidarta, mewakili Dr. Sugianto Ali, ingin menyampaikan mengenai lab COVID di silakan. Atmajaya. Silakan, Dr. Vero. Sambil berkenalan lah kita ini. Ya, oke Dr. Yuda. Halo, sudah bisa dengar suara Bisa, saya? bisa Dr. Vero. Silakan. Terima kasih. Ya, Dr. Sugianto mungkin lagi ada yang diurus. Mengenai lab COVID ini mungkin Dr. Yuda juga bisa menambahkan ya Dok ya, Dr. Yuda. Halo, Dr. Vero. Itu sebagai wujud partisipasi kita
untuk membantu masyarakat, tenaga medis dalam pemeriksaan penapisan terhadap infeksi virus corona ini. Jadi ya ini usaha yang bisa kita lakukan, sekaligus juga kita juga harus meningkatkan juga pelayanan mutu yang kapasitas yang bisa dilakukan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Jadi kita juga kerjasama, ya ini kita nggak sendiri, kita juga kerjasama dengan Nala Genetik ya, Dr. Yuda ya. Ya, mungkin bisa saya tambahkan, Dr. Adi, di waktu yang singkat ini. Jadi memang ini salah satu komitmen dari Unika Atmajaya. Kita sebenarnya FKIK sendiri sebelumnya kita nggak ada lab services secara resmi, tetapi karena kepedulian kita ditunjuk dan betul-betul mulai dari nol sebenarnya gitu, karena kita punya ruangan BSL 2+ yang aman, kemudian kita diminta untuk menjadi lab rujukan. Dan lab ini tentunya juga didedikasikan bukan hanya untuk pasien, nantinya ini karena baru bergulir di sekitar 2 mingguan, nanti mungkin boleh kita ngobrol-ngobrol dengan IDI, itu apa yang bisa kita bantu dalam konteks ini. Karena juga dimanfaatkan sebagai contoh untuk mahasiswa misalnya, itu untuk yang tadi masuk ke klinik, itu harus diperiksa misalnya, itu betul murni itu teman-teman bekerja hanya untuk regennya saja misalnya, seperti itu. Atau mungkin nanti kita bisa mempush Kemenkes, gitu, artinya untuk lab-lab COVID yang ditunjuk, ada porsi untuk bisa tenaga kesehatan untuk di swab atau apa gitu. Ini kita perjuangkan sama-sama tadi. Ya mungkin kita bisa diskusi. Wah, ini itu ya. Dan juga ada ini ya, Dok ya, Dr. Yuda, S2 Biomedik ya, Dok. Oh iya, kita ada saat ini. Kalian dong dipromosi ini. Iya, silakan. S2 Biomedik. Silakan. Itu ini lab COVID ini letaknya ada di S2 Biomedik, itu bagian pengembangan kita gitu ya, termasuk nanti apa benar sebenarnya orang harus disuap sampai itu apa bisa dari riur atau ada pemeriksaan lain, itu bagian-bagian yang akan kita kembangkan, termasuk nanti bagaimana kita bisa berkontribusi lebih misalnya dengan ID ataupun dengan teman sejawat lain. Baik. Itu ya. Dr. Hadi. Nanti untuk Kemenkes nanti mungkin kita bisa sambung rasa ya dari pengurus PBID. Ya, pengurusnya juga ada yang menjadi staf khusus menteri. Ini ada Dr. Andi, ini ada Dr. Yopi, ini udah raise hand ya. Nanti saya juga lanjut, ini Dr. Cecilia Padang, ini pengurus ID Jakarta Barat ini. Dr. Daeng, Prof. Marsis ya, Prof. Aca. Mungkin Dr. Yopi dulu mungkin yang sudah raise hand, Dr. Andi, silakan. Ya, silakan Dr. Yopi, sudah dibuka lainnya. Ya. Terima kasih Dr. Andi, Dr. Hadi juga. Dan para narasumber, menarik sekali mendengarkan penjelasan informasi dari para narasumber. Tapi ini mukanya belum terlihat ini. Sudah? Saya tidak ada fitur video ini. Silakan. Izin kok mati? Silakan Pak Yopi. Dr. Yopi. Ya, silakan. Izin menyampaikan pertanyaan kepada mungkin Ketua Elektif PBID. Tadi juga mendengar dari Prof. Marsis bahwa sebaiknya tuh harusnya ada evaluasi begitu setelah PSBB ini dilaksanakan, bukan PSBB adaptasi dan sebagainya. Nah, saya bertanya-tanya, maksudnya penasaran sebenarnya seharusnya tuh kalau bukan PSBB adaptasi, seharusnya apa sih yang diambil langkah baik oleh PBID terkait advokasi dan juga oleh pemerintah tentunya. Dan ini kan tadi juga sudah disampaikan juga dari narasumber nih, sudah cukup panjang nih pandemi dan kesannya sudah overburden gitu ya, bebannya udah sangat besar sekali gitu. Nah, mungkin apa sebenarnya langkah terakhir yang mesti kita lakukan begitu dari baik dari PBID maupun pemerintah gitu. Iya. Terima kasih. Baik, dicatat saja dulu Dr. Adib ini sama Prof. Marsis. Di sini ada kakak kelas saya ini, Dr. Rita. Bisa dibuka videonya. Dr. Rita ini diam-diam ini orang hebat di Kemenkes nih dulunya. Dr. Rita bisa bergabung? Siap, Dokter. Andi. Udah jadi sebagai panelis. Ya, Dr. Rita Kusriyati, saya lupa angkatannya tahun berapa ya. Saya udah lahir belum ya, dia masuk Atmajaya. Dr. Rita,
Bisa mendengar suara saya? Baru dibuka dikasih, Nah, baru dikasih jalurnya sama Dokter ya, Hadi. ya. Wah, Assalamualaikum, Dokter Rita. Waalaikumsalam. Senang Ya. sekali nih bertemu dengan petinggi-petinggi ID yang biasanya cuma dengar namanya dan juga bicara di TV. Sekarang bisa berjumpa langsung. Saya angkatan lama, Dok. Mungkin Prof. Taha pernah jadi dosen saya waktu di FKM UI. Pernahkah saya lupa-lupa tahun 90, Prof? Ini sekalian nostalgia Ya kan? ini. Prof di UI kan waktu tahun 90-an tuh saya waktu ambil S2 itu di UI, tapi S1 dari Atmajaya, saya lulus tahun 81. Mungkin Dokter Adib sudah lulus atau belum? 81 saya lulus ya. Dan langsung bekerja di Puskesmas DKI dan Dinas Kesehatan DKI. Jadi senang sekali saat ini saya dianggap senior, Dok, dan memang sudah senior dan pernah sampai Kemenkes dan di Kemenkes sudah pensiun. Ya, memang saya melihat perubahan kalau sekarang bicara tentang dokter dengan COVID, saya malah melihat bahwa para teman-teman dokter yang juga lulusan dari Atmajaya itu sekarang juga banyak yang bertugas di pelosok-pelosok sana. Jadi saya senang sekali teringat waktu saya dulu masih Inpres, Dok. Jadi begitu saya lulus dari Atmajaya, langsung saya dapat SK Presiden dan namanya Inpres itu penempatan termasuk almarhum Menteri Kesehatan Dr. Endang itu kan ditempatkannya di NTT. Saya alhamdulillah rezeki bagus gitu ditempatkannya di DKI Jakarta. Jadi itu rezeki nomplok betul. Jadi sejak Inpres saya di DKI Jakarta. Itu adalah sebenarnya bagus sekali penempatan dokter di sana begitu, dan tapi kebijakan pemerintah terus berubah dan sekarang berubah sekali. Saya melihat sekarang nih para dokter-dokter muda, saya juga kemarin baru saja mengikuti Zoominarnya juga, seminar daring. Para dokter memilih genetik untuk kecantikan. Jadi sekarang banyak dokter malahan berada di klinik-klinik kecantikan itu. Gimana nih para dokter senior-senior dari ID? Karena justru kita memang masih memerlukan dokter yang, kalau saya dari orang public health, Prof. semua, saya betul-betul orang public health. Jadi sejak saya lulus dari Atmajaya, saya sudah memilih untuk memang mau mengabdi untuk masyarakat umum luas gitu. Jadi saya bekerja di puskesmas, bekerja di dinas, sampai ke Kementerian Kesehatan itu untuk orang banyak. Jadi tidak UKP itu untuk usaha kesehatan perorangan, tapi lebih pada usaha kesehatan masyarakat. Nah, minat itu mungkin ID juga harus membangun gitu bahwa seorang dokter itu tidak harus bekerja di klinik dan menjadi klinisi begitu, menjadi dokter spesialis, tapi juga spesialis kesehatan masyarakat yang betul-betul mengabdi untuk kesehatan masyarakat. Mungkin Dokter Hadi mengajak saya karena ingin juga mengajak adik-adik Atmajaya itu jangan spesialis klinis minded gitu. Ingat juga rakyat kita butuh dukungan dari dokter. Tapi juga perlu didukung gitu, karena terus terang untuk promotif dan preventif kegiatan UKM terus terang kurang dukungan, BPJS juga kurang mendukung, dan semuanya begitu. Jadi kira-kira itu saya menyampaikan pengalaman buat para dokter yang memimpin ini. Bayu senior ini buat saya. Nah, ada satu senior lagi nih, Ketua ID Jakarta Barat ini. Tapi kalau tadi boleh menjawab nanti Mas Adib, kenapa orang lebih minat kecantikan, karena BPJS bayarannya murah. Tapi itu hanya konyol aja ya, mohon maaf. Udah dikapling-kapling ya, nanti terserah Dokter Adib mau menjawab apa, tapi saya mendahului menjawabnya. Dokter Cecilia Padang, ya, Dokter Hadi, terima kasih. Rheumatologi ya. Ya, silakan. Terima kasih Dokter Hadi. Halo semuanya, para senior saya. Nih, Prof, anak buahnya ini nanti. Ya, silakan. Prof Marsis, kemudian Prof Rajak, dan para sejawat-sejawat dan adik-adik saya, murid-murid saya di Atmajaya ya, yang mantan murid-murid saya di Atmajaya. Gembira sekali pada sore hari ini ya. Cuman kita butuh waktu ya, kita kan buru-buru waktu ya Dokter Hadi ya. Ya, betul. Yang saya, mungkin Dokter Adib juga sudah bosan ya, saya selalu teriak-teriak, coba kita mengevaluasi kembali program-program yang sudah ada, terutama dengan gugurnya teman-teman sejawat kita ya. Yang pertama adalah untuk para teman sejawat kita yang sudah gugur, kita mengevaluasi lagi protap-protap kita yang sudah berjalan sekian bulan, apakah memang sudah cukup hanya dengan cuci tangan, hanya dengan social distancing, hanya dengan memakai masker, apakah itu sudah cukup? Ya, nah kita melihat lagi apakah pemakaian APD sudah jelas, kemudian
kebersihan, sterilan ruangan, apakah juga pembersihan ruangan sudah benar. Bulan ya, apakah kita tidak diusulkan untuk mengevaluasi kembali, mengevaluasi apakah protokol kita ini sudah tepat dan tidak perlu ditambah atau bagaimana ya. Mungkin itu ya Dok ya. Ya, makasih ya, Dokter Adi. Ya, ini ada satu lagi. Terima kasih Dokter Cecilia. Ada satu lagi dari ujung timur ini Dokter Moan, ini generasi muda ini. Silakan Dokter Moan 1-2 menit nanti akan ditutupkan. Dokter Moan bisa mendengar bergabung. Dokter Andi mohon bantuan. Dokter Andi. Dokter Moan. Sudah dokter, silakan Dokter Moan. Halo, selamat malam di sini. Mungkin di sana Malam. sore. Ya. Ya, saya salam untuk semuanya, para senior dimanapun berada, ya intinya. Wah, ini banyak. Halo, bisa dengar suaranya? Ya, lanjut, silakan. Ya, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan. Saya atas nama mungkin teman-teman yang bertugas di Papua khususnya, sampai saat ini kami keterbatasan untuk awareness terhadap diri kami sendiri, dalam arti bahwa kami sebagai tenaga kesehatan untuk monitoring kami terpapar atau tidak itu masih susah sampai saat ini. Untuk pasien saja terbatas, apalagi untuk kami gitu. Jadi siapa tahu senior-senior yang ada di sini yang ikut mendengar, mohon bantuan, kiranya mungkin kami yang ada di ujung-ujung bumi ini diperhatikan juga, dipermudahlah gitu. Maksudnya untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan itu gitu. Karena dari bulan Maret saya berkecimpung, maksudnya untuk kasus ini COVID sampai saat ini belum pernah di swab sama sekali gitu, pemeriksaan. Sedangkan kami terpapar setiap hari pada saat tracing pasien ataupun kontak erat begitu. Jadi mungkin itu kendala yang kami hadapi saat ini. Kalau untuk APD sih puji Tuhan sampai saat ini tercukupi. Amin. Tapi banyak yang membantu, puji Tuhan. Cuman ya untuk itu saja. Jadi awareness untuk monitoring kami sendiri sebagai tenaga kesehatan. Baik, Dokter Moan, ini pantas jauh ini sinyalnya karena dari latar belakangnya Amerika ini. Bukannya latar belakang Maroke dia. Ya, baik, mungkin karena waktu ini sudah di penghujung ya. Ini juga saya meminta pandangan daripada Prof. Marsis, Prof. Taha, mungkin nanti Prof. Adib, Dr. Adib ya, atau Dr. Daeng, salah satunya untuk menutup pesan daripada PBID. Silakan Prof. Marsis dulu. Monggo, Prof. Marsis. Minta pandangannya. Ya. Kalau boleh, mungkin sebaiknya Dr. Adib dulu. Ya. Oh iya. Oh iya, siap. Kalau saya mungkin mohon nanti diperkenalkan saya bicara di DPR saja. Oh siap, Prof. Mungkin sebaiknya Dr. Adib sebagai presiden elek, dia untuk berlatih bersilat lidah dulu dengan pemerintah. Siap, Prof. Silakan. Ini perintah dari yang sepuh ya, kita generasi muda nih, Mas Adib. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Ya, jadi suara cukup jelas, Dr. Hadi? Ya, silakan. Ya, jadi kalau diskusi-diskusi kita selama ini memang satu sisi kita dihadapkan dengan kondisi yang sulit, dalam artian begini. Garda terdepan itu adalah masyarakat sebenarnya. Sehingga proses untuk edukasi itu menjadi penting untuk kemudian ke masyarakat. Tadi Ketua Umum juga sudah sampaikan di awal. Nah, cuman kita tidak bisa menafikan bahwa ada kondisi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat terkait dengan problematika di dalam ekonomi.
Ini yang menjadi sulit ya. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya. Bahkan negara yang menerapkan lockdown pun sampai seri lockdownnya itu India aja bisa ada 4-0, 5-0 bahkan lebih gitu ya. Nah ini pun di Australia juga sampai lockdown 4-0, 4 kali selama lockdown yang keempat gitu. Jadi ini kondisi yang memang mau tidak mau menjadi sulit ya buat masyarakat ya. Karena mereka akan bisa tertular ya. Terus kemudian mereka tapi tidak bisa makan karena tidak bisa menjalankan ekonomi, ya. Tidak bisa mencari uang ya. Sehingga kalau pandangan saya, ini mohon maaf, ini pandangan secara pribadi, saya tidak bicara pandangan secara institusi. Ada satu kajian yang perlu diperdalam, apakah kemudian PSBB akan efektif untuk saat ini. Ya, dengan kondisi yang seperti saat ini gitu. Jadi wacana yang harus kita munculkan atau kajian yang kita munculkan bukan dalam konteks untuk kemudian bicara terkait dengan PSBB atau tidak. Tapi ada poin yang menjadi penting seperti yang disampaikan oleh Prof. Ajak tadi, bahwa ini adalah ada kondisi yang memang harus kita bagi perannya. Ada peran-peran dari teman-teman kesehatan masyarakat kaitannya dengan epidemiologi. Karena ini ada sudut pandang yang memang harus diselesaikan di epidemiologinya, ya. Mulai dari testing, tracing itu adalah kaitannya dengan epidemiologi, surveillance itu adalah kaitannya dengan epidemiologi, terus kemudian baru kita bicara treatmentnya. Nah, fokus ini akan berbeda pada saat kemudian kita bicara tadi terkait dengan epidemiologinya. Ya. Kita harus waspadai juga, harus antisipasi sekarang. Berapa kemampuan testing kita untuk selanjutnya? Karena apa? Kita sampai sekarang pun, kalaupun sekarang banyak tes yang di DKI, karena ada 47 lab yang ada di DKI Jakarta, sehingga kemampuan testingnya itu sangat besar dan cepat. Gitu. Ya. Beda dibandingkan oleh daerah-daerah yang lain. Gitu. Ya. Tapi yang kita lihat sekarang, bukan hanya kaitannya dengan berapa jumlah yang terkonfirmasi positif. Gitu. Karena kalau ya jumlah terkonfirmasi positif itu sebagian besar adalah OTG, kita masih tidak terlalu khawatir. Tapi kalau kemudian itu masuk ke dalam confirm atau suspect case ya, atau probable case, yang istilahnya kalau dulu itu ODP, PDP, dan itu harus membutuhkan perawatan, nah ini jadi masalah. Kami selalu sampaikan begini, kalau diskusi dengan BNPB, sistem komando ini di dalam setiap wilayah harus ada. Sehingga masyarakat tidak dihadapkan dengan kondisi mencari rumah sakit, kemudian penuh, nyari sendiri ke yang lain, penuh lagi, akhirnya meninggal di ambulans. Gitu. Dan itu sudah pernah terjadi. Gitu loh. Nah, ini kita tidak berharap, karena apa? Sistem komando insiden di dalam konteks disaster, ya, itu tidak semuanya jalan. Iya. Bahkan itu yang terjadi di Jawa Timur pun juga demikian. Akhirnya teman-teman menginisiasi melalui di Surabaya dan di Jawa Timur untuk kemudian membuat COVID Hub, gitu loh, untuk membangun integrasi sistemnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan, yang saya katakan tadi adalah professional defense. Ya. Jadi bagaimana kita melindungi tenaga kesehatan, melindungi tenaga medis. Apa yang kemudian untuk menjadi perlindungan itu, tadi protokol, menjadi penting. Terus kemudian tidak hanya protokol atau APD saja. Tadi ada masukan dari Dr. Bustoni kalau nggak salah ya. Ya, Bustoni. Cukup bagus bahwa kaitannya sekarang adalah pada saat kita bekerja di vaskes, ya, di rumah sakit, bagaimana tentang kelayakan tata kelola ruangnya. Apakah ruangannya itu ada tekanan negatif, ataukah ada exhaust, ataukah ada purifier, ya, air purifier dengan HEPA filter. Karena itu menjadi penting gitu. Karena viral load itu salah satunya bisa dikurangi apabila kita di dalam bukan hanya frekuensi atau jam pelayanan saja, kita berada di dalam ruangan yang memang sirkulasinya atau ventilasinya bagus. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kita ya, untuk kemudian, karena kita tidak tahu ini sampai kapan. Ya. Sehingga ini yang harus kita lakukan. Gimana cara memproteksi kita, jangan sampai ada teman-teman kita yang meninggal lagi. Ya. Caranya bagaimana ya? Tadi APD, protokol, kemudian tata kelola ruang, ya, itu menjadi penting ya. Termasuk juga regulasi gitu. Dan kondisi saat ini agak semakin sulit, karena kalau dulu kita mengusulkan ada clustering
fasilitas kesehatan, rumah sakit, tapi saat ini dengan overload, over capacity, maka bukan tidak mungkin itu pasti akan kemudian membawa konsekuensi semua rumah sakit akan semakin dibuka untuk kemudian bisa melayani COVID. Ini yang saya kira perlu menjadi perhatian juga bagi kita untuk mengantisipasi, terutama berkaitan dengan pelindungan dan keselamatan buat kita. Dan termasuk tadi yang disampaikan Dr. Muhammad tadi, itu penting juga, ya. Kami sudah mengusulkan bahwa pada saat kita bicara ada keterbatasan regen, ya, kemudian testing, maka ada skala prioritas. Dan kami minta, ya, melalui Pak Doni juga kita sudah sampaikan bahwa prioritas untuk mendapatkan testing itu adalah salah satunya adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Saya kira itu mungkin tadi. Baik. Ini waktu udah semakin mepet banget ini. Saya minta Prof. Acha mungkin secara singkat pesannya, Prof. Acha. Baik, singkat saja bahwa untuk menyelamatkan para tenaga kesehatan yang berada pada lini terdepan, kita harus yakin betul menekankan 3 risiko tadi itu. Risiko load-nya, risiko durasinya, dan risiko frekuensinya. Itu yang pendek yang pertama. Yang kedua sebenarnya dampak kita sekarang ini lagi bicara tentang orang sakit, tapi kita tahu bahwa analisis dari baik Bank Dunia maupun dari WHO sudah sampai pada kesimpulan bahwa akan terjadi masalah besar pada tingkat masyarakat untuk bidang kesehatan. Kalau kita sudah berhenti bicara tentang kematian anak di bawah 5 tahun, sekitar 20-30 tahun yang lalu, maka dalam waktu singkat akan terjadi. Jadi baru saja itu Lancet yang menulis bahwa akan terjadi keturunan JNI, Growth National Income per capita 7,9%. Dampaknya ada peningkatan dari prevalensi stunting. Karena prevalensi stunting ini menyebabkan terjadi kematian balita bisa sehingga dalam tahun 2020 ini bisa sampai ratusan ribu orang. Jadi kita masih habis waktu kita bicara orang kena PCR segala macam. Tadi akan berjatuhan anak-anak balita yang meninggal gara-gara stunting. Nah, memang ada masalah terutama untuk fakultas-fakultas kedokteran ilmu kesehatan ini untuk memberikan pencerahan advokasi kepada pemerintah bahwa ke depan kita tetap konsisten untuk melakukan pencegahan terhadap stunting. Tetapi pencegahan terhadap stunting dalam masa COVID ini harus dilakukan melalui penanggulangan dan pencegahan terhadap wasting. Kalau tidak akan terjadi kematian anak yang banyak sekali. Kita telah tinggalkan itu, chat survival itu kira-kira 20 tahun. Sekarang ini dalam waktu yang tidak lama, dan 2020-2021 akan terjadi bergelimpangan anak-anak seperti itu. Itu perlu diperhatikan baik. Terima kasih. Baik, Prof. Acha. Sedianya tadi saya meminta untuk memperkenalkan diri Dr. Jul Asdi, apa masih bergabung? Tapi kelihatannya beliau sudah di meja operasi nih. Dr. Jul Asdi ini yang akan kita putar lagunya. Habis ini beliau yang menciptakan dan yang menyanyikan adalah Pak Nazardi Oyong. Dia juga pencipta Marsidi, apa masih bergabung? Kelihatannya saya lihat tadi sudah pada praktek ini ya, karena memang ini dan kita juga udah senja waktunya ini sudah harus masuk ke misa. Terima kasih Prof dengan sangat mengucapkan yang berkali-kali hormat. Dan terima kasih bisa bergabung di sini, mencerahkan kita Atmajaya, Pak Dekan, Pak Yuda, Pak Rektor. Saya diberi kesempatan sangat berterima kasih juga oleh Ketua Iluni Atmajaya, Pak Yudi, Pak Warek juga hadir, Pak Adib, Pak Daeng juga kelihatannya sudah live tadi. Salam hormat semuanya dan saya kembalikan kepada Pak Andi, silakan Dr. Andi, silakan. Kita putarkan lagu sambil kita menunggu. Sudah bisa, ini udah jam 5 nih. Silakan Pak Andi. Terima kasih Dok. Kita akan putarkan lagu terakhir untuk penutupan. Terima kasih banyak untuk semuanya atas perhatian dan partisipasinya. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Sepinya malam ruang isolasi,
Koridor sepi, dingin menyapa. Malam berganti lagi. Engkau di sana berbayang corona. Lambaian tangan bocah kecil melepas pergi berharap kembali. Kini telah lelah menunggu pagi, berharap besok bersama lagi. Setiap nyawa sudah berhenti, walau tak semua kita mampu. Kini kau menghampirimu, engkau terbalik di tempat tugasmu. Ku tak tinggalkan saudara, semangat obatkan. Ku dalam diri hati suci, suci abadi, abadi.
Terima kasih semuanya, Pak Dekan, Pak Rektor, dan teman-teman semuanya, Pak Prof. Rajak Taha, Prof. Marsis, Pak Daeng, Pak Adib. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak. Pak Yuda, silakan. Ya. Terima kasih dokter dan prof sekalian. Saya izin untuk mengakhiri webinar pada sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya.